Ketenangan. Pernah kepikiran nggak sih apakah ini semacam bakat alami yang cuma dimiliki sebagian orang? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah keahlian yang bisa kita semua latih? Nah, kalau kita lihat dari kearifan kuno sampai psikologi modern, jawabannya tuh jelas banget. Ketenangan itu adalah keterampilan. Di sini kita akan bedah bareng-bareng gimana caranya membangun skill itu satu persatu. Kayaknya semuanya serba cepat, penuh tuntutan, dan nggak bisa ditebak ya. Entah itu dikejar deadline kerjaan, drama kehidupan pribadi, atau ya ampun, bahkan cuma kejebak macet di jalan. Gampang banget rasanya untuk jadi kewalahan dan reaktif. Tapi, gimana kalau sebenarnya ada cara untuk tetap kokoh berdiri, bahkan di tengah badai sekalipun? Coba deh perhatikan. Dalam menghadapi tekanan, seolah ada dua jalur yang bisa kita ambil. Di satu sisi, ada orang yang reaktif, gampang banget marah, panik, dan akhirnya cuma ikut terseret arus. Tapi di sisi lain, ada orang yang tenang. Mereka tetap fokus, bisa mengendalikan diri, dan bertindak dengan bijak. Orang yang tenang ini bukan manusia super loh. Mereka cuma udah menguasai beberapa kebiasaan kunci yang akan kita bongkar sama-sama. Nah, ini dia poin utamanya. Ketenangan itu bukan sesuatu yang udah dari samanya. Bukan sesuatu yang kamu punya atau nggak punya sejak lahir. Ini adalah hasil dari latihan yang konsisten, refleksi, dan pilihan sadar. Dan tujuan kita di sini adalah untuk ngasih kamu toolkit praktis buat mulai membangunnya. Mulai hari ini juga. Oke, mari kita mulai. Kita mulai dari fondasi yang paling dasar dan paling penting. Pertarungan terbesar untuk bisa tenang itu nggak terjadi di luar sana. Bukan di kantor, bukan juga di jalan raya, tapi di dalam pikiran kita sendiri. Kalau kita bisa menguasai dunia batin kita, dunia luar nggak akan bisa menggoyahkan kita dengan mudah. Ada satu konsep keren banget dari filsafat Stoik yang namanya dikotomi kendali. Sebenarnya, sumber dari hampir semua stres dan kepanikan kita itu datang dari satu kesalahan fatal. Kita buang-buang energi mencoba mengendalikan hal-hal yang 100% di luar kendali kita. Pendapat orang lain, cuaca hari ini, kondisi ekonomi, itu semua di luar jangkauan kita. Ketenangan itu dimulai saat kita berhenti melawan realitas. Terus, gimana cara praktisnya? Gini deh. Setiap kali kamu merasa cemas atau mulai emosi, berhenti sejenak. Pertama, coba kenali apa sih yang jadi pemicunya. Kedua, tanya ke diri sendiri. Ini sepenuhnya di bawah kendali gue nggak? Kalau jawabannya nggak, misalnya macet total di jalan, ya udah terima aja. Alihkan fokus ke satu-satunya hal yang bisa kamu kontrol, respons kamu. Mungkin kamu bisa dengerin musik atau mulai rencanain hal lain. Latihan simple ini, kalau diulang-ulang, bisa melatih otak kita jadi lebih efisien secara mental. Oke, lanjut ya. Setelah kita tahu harus fokus kemana, langkah berikutnya adalah menguasai satu momen yang sangat krusial, yaitu jeda. Jeda antara pemicu dan reaksi kita. Percaya deh, di dalam jeda yang cuma beberapa detik itu, disitulah letak kekuatan kita yang sebenarnya. Kutipan ini benar-benar kena banget kan? Reaksi yang tergesa-gesa, yang cuma didorong oleh emosi sesaat, biasanya malah bikin keadaan jadi lebih runyam. Orang yang tenang itu paham betul. Jawaban terbaik itu jarang banget merupakan jawaban yang tercepat. Mereka sengaja memberi ruang agar kebijaksanaan bisa muncul. Ini latihan yang bisa kamu lakuin kapanpun, dimanapun. Pas kamu ngerasa kesulut, entah karena email yang nyebelin atau komentar sinis, lakukan 3 hal ini. Pertama, tarik napas yang dalam. Ini bukan klise loh ya, ini secara biologis menenangkan sistem saraf kita. Kedua, ciptakan jarak. Sadari emosinya. Oke, gue lagi marah nih, tapi jangan biarkan emosi itu yang ambil alih setir. Ketiga, setelah lebih adem, baru deh pilih respons kamu. Kamu mau jadi bensin yang menyiram api atau air yang memadamkannya? Pilihannya selalu ada di tangan kamu. Nah, sekarang kita geser sedikit. Dari tindakan, kita pindah ke cara berpikir atau mindset. Soalnya, ketenangan itu juga sangat bergantung pada kacamata yang kita pakai untuk melihat dunia. Situasinya mungkin sama, tapi cara kita menafsirkannya bisa menjadi penentu antara panik dan damai. Dengar namanya mungkin serem ya, prameditasi keburukan. Tapi ini sebenarnya teknik yang super jenius dari seorang kaisar Romawi, Marcus Aurelius. Tujuannya itu bukan untuk jadi pesimis, sama sekali bukan, tapi untuk memvaksinasi pikiran kita. Dengan sengaja membayangkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi, kita melatih mental kita. Jadi pas masalahnya beneran datang, kita nggak kaget lagi, kita udah siap. Gini cara gampangnya. Tiap pagi, coba deh luangkan 5 menit.
Pikirkan satu hal yang bikin kamu cemas hari ini. Misalnya, ada presentasi penting. Terus, bayangin skenario terburuk yang realistis. Mungkin kamu bakal lupa beberapa kata, atau ada yang ngasih kritik pedas. Terakhir, buat rencana simpel kalau itu kejadian. Latihan ini mengubah kecemasan yang tadinya abstrak menjadi masalah yang lebih konkret dan bisa diatasi. Ini seperti membangun antibodi buat mental kita. Nah, ini nyambung banget nih. Seni bodo amat yang sehat, itu bukan berarti kita jadi nggak peduli sama sekali. Justru sebaliknya. Ini adalah tentang melepaskan diri kita dari dua sumber kecemasan terbesar. Ego yang takut terluka, dan ketakutan terlihat gagal. Ketika kamu bisa menerima kalau kamu nggak harus selalu sempurna, dan nggak harus disukai semua orang, wah, kamu akan mendapatkan kebebasan emosional yang luar biasa. Tentu aja, ngubah cara pikir itu butuh latihan kan? Sama kayak otot fisik yang harus dilatih di gym, kekuatan mental juga dibangun lewat kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten setiap hari. Di bagian terakhir ini, kita akan lihat gimana caranya membangun sebuah sistem yang mendukung ketenangan kamu. Anggap aja ini toolkit ketenangan harian kamu. Pertama, punya rutinitas jangkar di pagi hari. Misalnya nulis jurnal atau sekedar duduk diam 15 menit. Kedua, fokus kelola energi kamu. Pastikan tidur cukup dan kurangi paparan ke hal-hal negatif. Ketiga, latih rasa syukur karena ini mengalihkan fokus ke hal-hal baik yang sudah ada. Dan yang paling penting, latih suara di dalam kepala kamu untuk jadi teman yang menenangkan, bukan kritikus yang malah bikin panik. Dan inilah koin akhirnya. Tujuan dari semua latihan ini bukanlah untuk menciptakan hidup yang bebas masalah, karena itu mustahil. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah pusat ketenangan di dalam diri kita, sehingga badai apapun yang datang dari luar, kita tetap bisa menemukan kedamaian di dalamnya. Jadi, setelah semua ini, pertanyaannya kembali ke kamu. Nggak perlu mencoba semuanya sekaligus. Coba pilih satu hal kecil aja dari yang kita bahas hari ini. Mungkin latihan jeda 3 langkah, atau mencoba mengidentifikasi apa yang bisa kamu kendalikan. Langkah kecil apa yang akan kamu ambil untuk mulai membangun ketenanganmu mulai hari ini?